Oke, sekarang kita akan belajar tentang internal rate of return (IRR) atau juga sering disebut yield ya. Jadi apa itu IRR? Ini adalah tingkat bunga yang menyamakan present value dari kas masuk dengan present value dari kas keluar. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita ingin mengetahui sebenarnya berapa tingkat bunga yang kita tanggung kalau kita dihadapkan pada alternatif untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat ini ya. Jadi kita pengen tahu nih berapa tingkat bunga kalau pilihannya ya kita bayar sejumlah uang saat ini, bayar channel atau bayar angsuran. Ya kan? Bayar angsuran sebesar C per tahun selama N tahun. Ya. Jadi kalau alternatifnya seperti ini, sebenarnya kita menanggung bunga berapa? Contoh, misalnya kita bisa membayar tunai suatu mesin dengan harga 299 juta. Jadi channelnya ini sama dengan 299 juta. Ya. Atau mengangsur dengan C sama dengan 100 juta ya per tahun selama dari tahun pertama sampai tahun kelima, jadi selama 5 tahun. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin tahu berapa tingkat bunga yang kita tanggung per tahunnya, maka persoalan ini bisa kita rumuskan sebagai berikut. Jadi anggap channelnya ini sebagai present value-nya 299. Dan ini adalah 100 ya kan, C dibagi dengan 1 plus ya I, ini adalah bunganya yang kita catat, pengen tahu. Tambah 100 dibagi 1 plus I kuadrat tambah seterusnya sampai kelima. Jadi 100 dibagi 1 plus I pangkat 5. Ya kan? Atau dengan kata lain, jadi 100 kali 1 dibagi 1 plus I tambah 1 dibagi 1 plus I kuadrat, seterusnya sampai 1 dibagi 1 plus I pangkat 5. Oke, nah I inilah yang kita sebut IRR ya. Nah, perhatikan bahwa untuk membuat sisi kanan bersama dan sisi kiri ini sama ya, maka angka yang berada dalam tanda kurung besar ini ya, yang gede ini haruslah berapa? 2,99 ya kan, 2,99 kali 100 sama dengan 299 ya, dimana angka 299 ini yang kita sebut sebagai kemarin discount factor annuity. Ya kan?
Nah, cara paling mudahnya kemudian ya kita tinggal lihat aja tabel nilai sekarang ya. Biasanya itu dari tabelnya dari rupiah 1. Kalau N sama dengan 5, maka yang paling mendekati 2,99 untuk discount factor annuity adalah saat tingkat bunganya mencapai 20% ya. Jadi sekitaran 20%. Jadi dengan demikian IRR-nya ini sama dengan 20%. Gitu. Nah, tinggi rendahnya IRR ini perlu kita bandingkan dengan alternatif lain yang sepadan. Kalau misalnya kita bisa meminjam selama 5 tahun dengan memperoleh suku bunga 18% per tahun, maka tawaran di atas ini terlalu mahal, ya kan? Jadi misalnya ada tawaran lain 18% per tahun, maka 20% ini terlalu mahal. Tapi kalau misalnya ada tawaran lainnya 22%, ya kan, misalnya membeli secara kredit atau angsuran, maka tawaran yang di atas ini jadi jauh lebih menguntungkan. Nah, kadang kita ketemunya angka IRR yang nggak bulat, jadi 20-21%. Nah, jadi mungkin sekali angka yang diperoleh itu berkisar antara 20% sampai 21%. Nah, jadi untuk itu kita bisa melakukan interpolasi. Nah, ini contoh nih. Misalnya ada dealer dari suatu perusahaan mobil menawarkan mobil tipe A ya, mobil tipe A dengan harga $400 juta tunai cash ya. Nah, atau pilihannya down payment 60 juta. Dan sisanya diangsur 20 juta selama 24 bulan. Ya. 20 juta ini per bulan ya. Selama 24 bulan. Nah, pertanyaannya berapa tingkat bunga per bulan yang ditanggung oleh pembeli yang membeli dengan cara kredit, ya kan? Tingkat bunga per bulannya berapa? Gitu kan? Dan ini tingkat bunga per bulannya ini setara dengan berapa persen per tahun? Ya, ini pertanyaannya. Jadi kan dengan DP 60 artinya nilai yang masih harus dibayarkan 340 juta. Nilai ini harus dilunasi selama 24 bulan dengan pembayaran 20 juta per bulan. Kan? Jadi kita bisa tulis persoalannya bahwa ini nilai yang masih perlu dibayar sama dengan angsurannya 20 juta per bulan, ya kan? Dimana di sini adalah penjumlahan dari mirip dengan yang tadi. Terus sampai ke 24. Ya. Nah, ini langsung seperti biasa, angka yang dalam kurung besar ini itu sama dengan 340 dibagi 20, jadi 17. Jadi kita ngambil lagi discount factor annuity-nya
17. Ya kan? Nah, jadi ini ada discount factor annuity pada N sama dengan 24. Oke. Jadi kalau kita cari dengan di table annuity N24 dengan discount factor 17, maka kita peroleh antara 2% dan 3%. Jadi I ada di antara 2% dan 3%. Ya kan? Nah, untuk mencari angka tepatnya kita perlu melakukan interpolasi. Ya. Jadi ini tabelnya ya, misalnya kita buat tingkat bunga. Di sini tingkat bunga. Di sini yang tadi yang discount factor annuity. Ini angsuran. Dan ini PV, pembayaran angsuran. Oke. Nah, ini tinggal kita lihat aja. Kalau tingkat bunganya 2%, discount factor annuity-nya itu adalah 18,61. Dengan discount factor annuity-nya 18,614. Angsurannya ini, ya ini kan sama ya, 20 juta. PV-nya yang ini dapatnya 378,3 juta. Sementara tingkat bunga 3%, discount factor annuity-nya ini di 16,936. Ya, karena itu tadi dibilang tuh angka 17 ini ada di antara 2% dan 3%. Dan PV angsurannya adalah 338,72 juta. Ya, jadi selisih 1% ini setara dengan selisih 39,6 juta. Ini yang duanya nggak usah kali ya. Nah, Oke. Jadi 1% selisih setara dengan 39,6 atau 39,56 nih yang lebih detail. Jadi karena yang kita inginkan adalah PV 340 juta, ya kan ini kan selisihnya 39,6 untuk 1%. Sementara yang kita inginkan adalah PV pembayaran 340 juta. Ya kan? Jadi kan selisih antar 340 dengan 338,7 adalah 1,3 juta. Ya kan? Dalam persentase 1,3 juta ini jadi berapa? Nah, kan basically kalau 39,6 juta ini adalah 1%, maka 1,3 juta ini adalah 1,3 dibagi 39,6 kali 1%. Ya, sekitar 0,03%. Ya kan? Ini kan naik ya. 340 naik ya kan dari 338, artinya nanti tingkat bunganya akan lebih kecil, berarti lebih kecil 0,03% dari 3%. Ya kan, karena harusnya kan di antara sini nih dia nih. Jadi ini naik ke sini. Jadi 3% dikurang 0,03%. Atau dengan kata lain kita peroleh I-nya sama dengan 2,97% per bulan. Ya. Nah, apakah tawaran pembelian mobil di atas tadi cukup menarik?
Ya, jadi kalau misalnya kita beli mobil tersebut dengan angsuran, maka kita akan menanggung bunga sebesar berapa per tahun, ya kan? Itu pertanyaan yang tadi satunya belum dijawab ya. Nah, tingkat bunga per tahunnya sebenarnya tinggal kita tulis sama dengan 1 tambah bunganya tadi ya, 2,97, maka 12 min 1, kita dapatkan 42,07%. Gede ya. Jadi kalau kita membeli mobil tersebut dengan angsuran, kita akan menanggung bunga 42,07% per tahun. Jadi kalau misalnya kita bisa memperoleh dana, misalnya dengan pinjam, dengan dana yang jauh di bawah 42,07%, maka tawaran ini jelas nggak menarik. Nah, ini juga disebut sebagai effective annual rate atau EAR ya. Nah, sementara kalau seandainya tadi kan kita dapatnya 2,97% tuh, kita kalikan aja dengan 12 misalnya ya, angka ini. Jadi cara gampang untuk kali ke 12 bulan, dapatnya 35,64%. Ini yang kita sebut sebagai annual atau nominal percentage rate. Ya. Nah, ini atau APR. Nah, apabila bunga nominal tahunan APR ini dibayarkan semakin sering, maka EAR-nya ini akan makin tinggi. Jadi misalnya kita ada contoh berikut. Contoh. Misalnya ada PT namanya PT ABCD. Dia menerbitkan obligasi, ya. Dengan bunga, kadang disebut juga sebagai kupon atau kupon, 8% per tahun. Nah, pembayaran bunganya ini dilakukan setiap triwulan. Jadi dengan bunga 8% tahun dibayar 3 bulan sekali, ya kan, setiap triwulan. Jadi dalam setahun itu ada 4 kali, sehingga dibayar 3 bulan sekali. Ini sebesar 8% bagi 4 atau 2% per triwulan ya, per TW. Nah, dalam contoh ini kan APR-nya ini 80% per tahun. Ya, dalam contoh ini APR-nya ini adalah 8% per tahun. Tapi EAR-nya berapa? EAR-nya 1 tambah bunganya, ya kan, dibagi 4, pangkat 4 min 1, atau
hasilnya adalah 8,24%. Ya. Jadi angka EAR-nya ini lebih tinggi daripada APR-nya. Jadi kalau pembayaran bunga dilakukan setiap bulan, misalnya tiap bulan, ya, maka EAR-nya itu adalah 1 tambah 0,08 dibagi 12 pangkat 12 min 1, atau 8,3%. Ya, 8,3%. Jadi sedikit lebih tinggi lagi dari angka yang dibayar kalau misalnya bisa dibandingkan gitu ya. Ini lebih tinggi lagi, dibayar setiap triwulan. Nah, hal ini nih menunjukkan bahwa semakin sering pembayaran bunga dilakukan, ya kan, maka semakin tinggi manfaat atau nilai waktu uang yang diterima dari si pemilik obligasi tersebut. Nah, kalau pembayaran bunga dilakukan sekali dalam setahun, maka otomatis EAR-nya sama dengan APR, yaitu sama-sama 8%. Kalau tiap triwulan EAR-nya 8,24, tiap bulan 8,3. Jadi makin sering dilakukan pembayaran, makin tinggilah EAR-nya. Oke.